Wow, seru dan tegang banget lihat film ini. Film Korea yang aku mau bahas kali ini adalah film bioskop berjudul Hijack 1971. Bagi kalian yang mungkin kelewatan belum nonton di bioskop, tenang. Kalian bisa nonton di layanan streaming kesayangan kalian kok. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa selalu dapat update terbaru dari channelku. Film Hijack 1971 ini bergenre action drama. Tokoh utama di film ini adalah Tae-in, yang awalnya adalah seorang prajurit militer Angkatan Udara. Suatu ketika, di saat sedang bertugas bersama dengan juniornya, Tae-in diberitahu kalau ada pesawat komersil yang mendekati area perbatasan Korsel dan Korut. Jadi, dia dan juniornya diminta memperingatkan pesawat komersil tersebut untuk putar balik mencari rute yang lain. Pesawat komersil tersebut ternyata dikemudikan oleh kawan lama Tae-in yang bernama Min-soo, dan pesawat tersebut dibajak dan dipaksa memasuki area Korea Utara. SOP-nya adalah, jika tidak dituruti perintah putar balik, maka Tae-in diminta menembak jatuh pesawat tersebut. Mungkin karena kalau sudah sampai di Korut, urusannya nanti akan jadi panjang dan ribet untuk mengembalikan mereka ke Korsel. Tapi di saat terdesak itu, Tae-in memutuskan untuk tidak menembak pesawat tersebut, karena alasan Min-soo yang adalah teman baiknya dan penumpang lain di pesawat tersebut. Negatif. Karena hal itu, Tae-in dipecat, sedangkan juniornya diskors. Benar saja, dari 50 orang, hanya 39 orang yang dikembalikan oleh Korut ke pihak Korsel. 11 orang, termasuk pilot pesawat tersebut yang tidak lain adalah teman Tae-in, termasuk yang tidak dikembalikan ke Korsel. Tae-in jadi meragukan dan menyesali keputusannya. Teman baik yang ingin dia selamatkan malah tidak bisa kembali pada keluarganya. Cap negatif dari warga sekitar juga disematkan pada keluarga Min-soo. Namun, istri Tae-in dan istri Min-soo menghibur dan menguatkan Tae-in kalau keputusannya sudah benar. Setelah Tae-in dipecat dari Angkatan Udara, dia bekerja sebagai co-pilot pesawat komersil. Pilot utamanya adalah Gyu-sik. Gyu-sik juga memuji keputusan Tae-in dulu untuk tidak menembak jatuh pesawat yang dibajak. Bagi Gyu-sik, itulah karakter penting yang wajib dimiliki pilot pesawat komersil, yaitu mengutamakan keselamatan penumpang, bahkan di atas keselamatannya sendiri. Beberapa saat kemudian, Gyu-sik dan Tae-in kembali bertugas sebagai pilot dan co-pilot. Ada pula pramugari Ok-sun dan seorang pramugara di pesawat tersebut. Setelah pesawat berhasil mengudara, tiba-tiba salah satu penumpang membajak pesawat tersebut dan mengancam akan meledakkan bom. Jadi penumpang ini dulunya orang Korut yang kabur ke Korsel. Mungkin akibat kakaknya yang kabur lagi kembali ke Korut, dia sekeluarga terus ditekan, diintimidasi oleh petugas setempat, hingga mamanya meninggal tragis. Itulah yang membuat dia dendam dan mau melakukan hal yang serupa dengan kakaknya, yaitu membajak pesawat. Disinilah ketegangan dimulai. Dengan cedera mata yang dialami oleh Gyu-sik, membuat Tae-in yang memegang kendali sebagai pilot utama. Roda nasib pun seakan berputar bagi Tae-in. Sekarang dia yang di posisi sama seperti Min-soo dulu. Tidak cuma itu, pesawat patroli Korut juga bersiaga di perbatasan. Jika mereka berani lewat, artinya sinyal perang antara dua negara. Film berdurasi hampir 2 jam ini cukup seru dan recommended untuk kalian tonton akhir pekan ini. Mampukah Tae-in menyelamatkan seluruh penumpang dan dirinya sendiri di tengah himpitan berbagai masalah tersebut? Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Korea terbaru kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you!